Artinya apa? Di sini ada proses belajar atau ulangan dari si baby untuk guna, meskipun tidak spesifik guna. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini sesuai dengan RPS dan rencana yang kami susun sama saya bersama Pak Ari ya, dosennya kan berdua, saya dan Pak Ari. Itu kali ini adalah tugas kelompok. Jadi tujuannya adalah membentuk kelompok, kemudian membahas dari dasar-dasar yang telah kita pelajari di teknologi augmented reality, kemudian dikembangkan sekarang adalah mobile augmented reality. Nah, di sini di kelompok ini nanti Anda akan saya bagi menjadi 10 kelompok. Kemudian saya sepertinya peserta semuanya ada 44 ya. 44 itu berarti mungkin tidak 10 kelompok ya. Mungkin dibagi jadi 8 kelompok ya. Jadi akan saya bagi 8 kelompok untuk kelas ini. Dan dari setiap kelompok nanti ada peserta sekitar 5 atau 6 ya. Jadi kalau 44 ya harusnya kalau 8 jadi nanti ada 4 kelompok yang pesertanya ada anggotanya ada 6 dan ada 4 kelompok yang anggotanya hanya 5. Dan kalau dilihat dari kehadiran ini ada 41 yang hadir. Berarti nanti yang sementara yang akan saya bagi kelompoknya itu ada hanya satu saja yang anggotanya 6, kemudian yang lainnya anggotanya cuma 5 orang. Nah, tapi yang 5 orang siap-siap kalau seandainya nanti hadir ini kemudian datang, nanti akan saya masukkan di kelompok tersebut. Dan sebelum dimulai di tugasnya apa atau pembagian kelompok, di sini perlu saya tekankan bahwa perbedaan antara mobile augmented reality dengan augmented reality biasa itu adalah di fitur location. Jadi kalau sebelumnya kita belajar tentang augmented reality ada banyak, contohnya ada macam-macam, ada yang markerless, marker based dan sebagainya, yang ketika kamera diarahkan ke suatu marker akan muncul objek 3D dan sebagainya ya. Itu belum tentu itu merupakan mobile augmented reality, meskipun menggunakan HP. Jadi patokannya itu mobile apa bukan, itu bukan perangkatnya itu mobile apa bukan. Perangkatnya mobile, tapi kalau dimanfaatkan secara tidak mobile, ya maka itu bukan jadi bukan augmented reality, mobile augmented reality. Jadi meskipun Anda menggunakan smartphone, mobile phone, kemudian hanya untuk menampilkan gambar yang ada di marker, itu berarti augmented reality biasa. Jadi dari teori yang kami ambil itu, yang dari literatur yang kami ambil, bahwa untuk kata mobile itu nanti ada hubungannya dengan location. Jadi contoh sebagai contoh misalnya untuk game Pokemon itu ada fitur location-nya. Jadi kita berada di mana, itu objek augmented reality yang muncul itu akan berbeda. Jadi ketika Anda arahkan kamera sistem itu ke arah lapangan yang ada misalnya di lapangan sinilah, misalnya lapangan di Jogja, lapangan Kendungan. Itu maka yang muncul objek Pokemon yang sudah dirancang untuk muncul di situ. Tapi ketika Anda mengarahkan kamera Anda gunakan di pantai Parangtritis, maka Pokemonnya akan muncul beda. Jadi karena ada location, ada fitur location yang digunakan di dalam mobile augmented reality, sehingga objek augmentasi yang muncul itu tergantung lokasinya. Jadi saya ini ya, penekanannya lagi untuk mobile augmented reality harus ada location, fitur lokasi yang membedakan kemunculan atau yang membedakan hasil yang muncul dari augmented reality berdasarkan lokasi tersebut. Jadi kalau yang model augmented reality yang biasa meskipun pakai HP, ada marker dilihat munculnya misalnya fitur ada lemari, yaitu Anda gunakan itu di Kaliurang, di jalan di gunung atau di pantai atau di hutan, itu munculnya tetap sama, nggak ada hubungannya kan. Jadi tidak ada konsep location di situ. Adanya cuma ada marker akan muncul gambar. Jadi kalau sekali lagi mobile augmented reality ada fitur location yang membedakan dengan augmented reality yang biasa. Nah, sehubungan dengan itu maka inilah tugas yang akan. Nah, di sini buatlah penjelasan tentang contoh aplikasi mobile augmented reality system atau ini. Jadi Anda bisa Anda diskusikan nanti di kelompok. Contoh aplikasi mobile augmented reality. Apapun itu, saya tidak membatasi bidangnya, tidak saya batasi. Jadi
Misalnya terserah apapun. Tapi yang jelas karena tadi saya sudah menyebutkan tentang Pokemon Go ya, jangan contohnya Pokemon Go ya, cari yang lain lah. Itu apapun, yang penting itu adalah mobile augmented reality. Contohnya itu Anda pilih, kemudian sebutkan spesifikasinya apa saja di aplikasi tersebut. Spesifikasi aplikasinya, terus kemudian cara kerjanya, cara kerja dari aplikasi tersebut apa, skenario dicerita di dalam aplikasi itu seperti apa yang bisa aplikasi itu untuk apa, kemudian bisanya seperti apa, kalau diklik ini muncul gimana, kalau begini akan begitu, dan sebagainya. Itu cara kerja dan spesifikasinya juga seperti itu. Nah, kemudian yang kedua menjelaskan tentang gambaran umum teknologi pendukung yang digunakan. Jadi ada teknologi-teknologi yang digunakan di situ. Misalnya ada menggunakan GPS, kemudian tracking system, mungkin untuk tracking tangan, tracking tubuh, dan sebagainya. Location, teknologinya apa saja yang digunakan. Itu silakan digambarkan juga. Kemudian setelah itu silahkan ceritakan tentang kelebihan aplikasi itu dibanding aplikasi serupa yang bukan mobile augmented reality. Jadi misalnya kalau contohnya, saya contohkan Pokemon Go ya, game Pokemon Go itu kelebihannya aplikasi dengan mobile augmented reality tadi, itu ada fitur lokasi sehingga kalau di daerah tertentu kita disorotkan ke arah objek tertentu, misalnya tanah lapang atau di jalan, akan muncul Pokemon yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian ada fitur lokasi sehingga setiap lokasi akan berbeda-beda Pokemonnya, sehingga akan membuat orang tertarik untuk mencari, untuk bertouring untuk mencari Pokemon unik tersebut. Itu jadi kelebihannya. Dan kelemahannya juga bisa dibahas juga, termasuk di sini di batasan penerapan aplikasi itu merupakan penerapan juga, kelemahannya juga. Kelemahannya bahwa aplikasi ini misalnya apa namanya, kalau misalnya Pokemon itu ya, ya misalnya kita hanya bisa berinteraksi melalui gambar saja, tapi tidak bisa menyentuh misalnya dengan tangan tidak bisa. Nah, itu misalnya bisa disebutkan sebagai batasan penerapan aplikasi. Dan apalagi kekurangan-kekurangan bisa dibahas. Jadi inilah yang tugas yang akan kami berikan kepada Anda semuanya. Nah, kemudian untuk tugasnya ini forumnya akan kalau kesepakatan yang kelas sebelumnya, Anda diminta membuat suatu laporannya dalam bentuk slide presentasi. Jadi PPT ya. Tapi selalu kalau saya memintanya kalau di-upload di e-learning, saya mintanya filenya bentuknya PDF untuk mengurangi masalah ya virus juga, terus kemudian kompatibilitas dari software juga termasuk. Jadi kan artinya kalau misalnya Anda membuat kerjaan Anda dengan misalnya dengan aplikasi PowerPoint yang terbaru sekali misalnya, kemudian aplikasi PowerPoint saya masih lama, saya tidak bisa membuka aplikasi Anda, kan bisa terjadi. Atau mungkin saat ini saya tidak menggunakan Microsoft PowerPoint, tapi saya menggunakan Free Office Presentation, jadi mungkin ada terjadi perbedaan format file yang disupport, sehingga mungkin saya tidak bisa membuka pekerjaan Anda. Kan repot kan. Saya sarankan untuk pengumpulannya saya harus menggunakan PDF. Tapi Anda membuat kerjaan Anda, laporan Anda dalam bentuk PDF, file presentasi. Jadi tinggal di print to PDF saja. Okay. Ini antara tugasnya. Kemudian nanti kelompok akan saya bagi. Jadi akan saya buat breakout room jumlah 8. Kemudian ini yang datang sudah hampir semuanya. Ada 43 yang hadir. Tinggal 1 orang mungkin enggak. Saya bikin 8, kemudian saya masukkan di kelompok secara acak. Nah, itu kelompok Anda adalah room itu sendiri. Jadi misalnya Anda saya masukkan di room 3, berarti Anda masuk di kelompok 3. Teman-teman Anda ya yang masuk di situ. Silahkan Anda kali ini silakan berkoordinasi. Misalnya saling perkenalan, kemudian berkoordinasi apa saja yang mau aplikasi apa yang mau diambil sebagai kerjaan di sini. Kemudian pembagian tugas mau gimana, siapa yang membuat ini, siapa yang membuat itu, dan sebagainya. Kemudian setelah itu terserah. Jadi mau Anda lanjutkan, Anda selesaikan diskusi saat ini juga tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya Anda kemudian hanya ini di pertemuan ini hanya digunakan, akan Anda lanjutkan di
media yang lain, Anda janjian untuk menyelesaikan, silahkan. Yang jelas untuk tugas ini akan saya kasih deadline yang agak longgar, jadi seminggu sampai pertemuan ketiga, sebelum mulai pertemuan ketiga. Jadi tugas assignment akan saya buat di e-learning. Setelah kuliah ini akan saya buat ya. Kemudian di situ ada batasan waktunya dari sekarang sampai seminggu lagi ya. Jadi ketika pertemuan ketiga. Nah, kemudian apa lagi ya tadi saya? Oh ya, ini adalah tugas kelompok, tapi pengumpulannya secara individu. Jadi sekali lagi, ini tugas kelompok, Anda secara kelompok mengerjakannya, tapi mengumpulkan tugasnya masing-masing harus mengumpulkan. Jadi tidak perwakilan, tapi semuanya. Karena saya menilainya juga secara individu, bukan secara kelompok. Jadi saya tetap menilai secara individu. Jadi misalnya Anda satu kelompok 5 orang, kemudian tugasnya kan sama harusnya mengumpulnya sama, kemudian dikumpulkan, tapi mungkin beda-beda waktu pengumpulannya, ada yang telat, ada yang enggak, ya, maka nilainya akan beda. Jadi saya tetap menilainya secara individu. Tapi tugasnya tugas kelompok, jadi isinya sama satu kelompok tidak apa-apa, malah harusnya sama ya. Tapi saya menilai secara individu. Jadi kemungkinan besar sekali nilai dalam satu kelompok akan sama semua, tapi ada kemungkinan juga penilaiannya akan beda, tergantung dari keaktifan Anda dalam kelompok mungkin. Jadi misalnya saya tahu kalau ada seseorang yang cuman login absen kemudian pergi, nah itu kan beda kan hasilnya dengan yang memang sepertinya memang dia aktif dalam kelompok gitu. Kemudian dari pengumpulan juga kedisiplinan dan pengumpulan dan lainnya juga pengaruh. Nah, keburu terlalu panjang lebar, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak tentang lalu contoh yang lain ada dua. Mana ada yang mau tanyakan? Belum, Pak. Belum ada ya? Pak, masih tanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pembagian kelompoknya dibagi oleh Bapak apa sendiri, Pak? Oh ya. Ya, jadi untuk pembagian kelompoknya ini saya akan buatkan breakout room 8 ya, karena ini jumlahnya 44. Kemudian saya secara acak saya masukkan di kelompok di room tersebut. Jadi room Anda adalah kelompok Anda. Jadi misalnya ada yang saya masukkan di room 2, berarti Anda masuk ke room 2. Kemudian ada yang masuk di room 8, berarti kelompok Anda adalah kelompok nomor 8. Kemudian anggotanya ya yang masuk di situ, yang saya masukkan. Saya memasukkan secara acak, jadi kan di assign breakout room saya cuma acak. Saya sama sekali nggak membaca siapa isinya, nggak, tapi lebih acak. Jadi nggak tahu itu cowok semua, cewek semua atau gimana, ya itu saya tidak tahu. Secara acak saya masukkan. Saya hanya melihat jumlahnya. Setiap kelompok sudah jumlahnya 5. Kemudian nanti karena ini 44 ya, 43 yang hadir, berarti nanti kelompok 1, 2, 3 sementara jumlahnya 6 orang. Nanti kalau teman Anda satu lagi yang belum masuk, ini kalau masuk, kemudian saya masukkan di kelompok 4. Gitu kira-kira. Ada yang mau tanyakan lagi mungkin? Mana ada yang mau tanyakan? Oke, kalau tidak ada, ini akan saya langsung bagi kelompok S. Kemudian, apa namanya? Oh ya, setelah selesai ini, jadi saya bebaskan masuk kelompok kan. Kemudian terserah Anda diskusikan mau apa yang Anda lakukan di situ kelompok, terserah Anda koordinasikan sendiri. Yang penting tugas sudah saya berikan, kemudian dikumpulkan seminggu lagi, maksimal seminggu lagi sebelum kuliah berikutnya mulai. Kemudian setelah misalnya di dalam breakout room ini Anda sudah selesai, misalnya sudah cukup hanya untuk membagi kelompok saja tugas-tugasnya, perkenalan, kemudian janjian kapan mau mengerjakan bareng lagi ya. Ya sudah, kalau Anda mau live di Zoom ini tidak apa-apa. Jadi saya bebaskan saja gitu ya. Jadi bebas Anda sendiri. Mau mumpung ini waktu kuliah juga Anda nggak mau kemana-mana, mau diselesaikan sekarang ini juga boleh aja. Atau Anda mungkin ada yang punya acara lain, kemudian yang ada yang lebih nyaman kalau misalnya offline misalnya saya nggak tahu.
kemudian sudah dibagi kelompok, kemudian janjian, oh kayaknya kita berada di tempat yang sama Jogja ini, kita ketemu aja ya ngopi-ngopi bareng di mana, ya silahkan, Anda langsung live di grup, nggak apa-apa, yang penting ini sudah tanggung jawab Anda, nanti saya berikan di kelompok Anda masing-masing. Begitu. Begitu? Oke ya, kalau tidak ada usulan lain atau pertanyaan, langsung saya eksekusi saja, akan saya bagi kelompoknya. Silakan sambil dicatat ini. Nah, untuk roomnya sudah ya, sudah saya bagi. Sekalian saya tutup saja ya, jadi silakan nanti di breakout room, kemudian selesaikan, kemudian kalau mau live boleh. Tadi kan sudah saya share